Immanuel II Kuburaya. Yang pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ani, dan di sebelah kanan saya ada Selo. Dan di sebelah kiri saya ada Hansen. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan jajanan tradisional yang ada di daerah kami. Salah satunya adalah kue kantong semar. Kantong semar atau biasa disebut sebagai kentong ini berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi, kue kantong semar ini dulunya cukup populer di kalangan masyarakat Singkawang, Kalimantan Barat. Kue kantong semar ini terbuat dari bungkusan tanaman kantong semar. Tanaman ini adalah tanaman Mangkora. Dan dulunya kue kantong semar ini sangat dikenal oleh banyak masyarakat, terutama di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Dulunya kue kantong semar ini dibuat hanya untuk acara adat, pernikahan, dan itu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali anak remaja atau orang-orang di sekitarnya menggunakan kue kantong semar ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah banyaknya muncul produk-produk makanan baru ataupun jajanan-jajanan yang dari luar maupun dalam negeri. Faktor yang kedua ialah banyak sekali anak remaja zaman sekarang menyukai makanan yang berbau daging-dagingan maupun makanan dari luar negeri, sehingga mereka tidak mengenali kue kantong semar ataupun tidak menyukai kue kantong semar ini karena kantong semar ini lebih dominan ke beras ketan dan kacang merah. Dalam Indonesia, tanaman kantong semar ini sudah mulai langka dan sulit ditemukan, walaupun ada dijual mulai dari harga Rp20.000 sampai Rp179.000, bahkan ada pula sampai Rp100.000, tergantung ukuran dari tanaman kantong semar tersebut. Dan yang keempat, karena tanaman kantong semar ini sudah mulai langka dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Jika kita menggunakannya dalam jumlah yang banyak, maka ini akan mengurangi populasi pada kantong semar tersebut. Oleh karena itu, kami akan menginovasikan tanaman kantong semar menjadi lebih modern dan lebih banyak dikenal oleh masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pada inovasi yang pertama, yaitu kami ingin mengubah dari segi bungkusnya, dikarenakan tanaman kantong semar ini sudah mulai langka sehingga jarang ditemui. Jadi kami memilih salah satu tanaman, yaitu pohon pisang. Pohon pisang tersebut yang kami ambil ialah jantung pisang sebagai wadah pengganti kue kantong semar. Pada inovasi yang kedua ini, kami ingin mengubah dari segi isinya. Pada awalnya, isi kue kantong semar tersebut hanya santan, ulut, dan kacang merah. Tetapi kami ingin menginovasikan lebih unik dan modern lagi, sehingga memiliki cita rasa yang khas dan banyak disukai oleh semua kalangan, termasuk kalangan anak muda. Nah, untuk lebih jelas lagi, yuk kita simak proses pembuatan kue kantong semar berikut ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan kue kantong semar. Jadi, bahan yang akan kita gunakan yaitu beras pulver atau beras ketan putih sebanyak 250 gram, dada ayam kurang lebih 400 gram, 2 buah jantung pisang, 1 bonggol brokoli, 2 buah wortel, 2 buah cabai merah, kacang merah sebanyak 1 ons, kecap manis, rumput laut 1 bungkus, santan, keju mozzarella, kecap asin, minyak goreng, bumbu penyedap, lada, 6 siung bawang putih, 1 buah jeruk nipis, dan bahan yang akan kita gunakan yaitu kompor, wajan, spatula, sendok makan, sendok teh, pisau, talenan, tusuk gigi, panci atau alat pengukus, sarung tangan, dan baskom dan piring yang akan digunakan untuk mengisi atau menaruh bahan-bahan yang akan digunakan. Kita masuk ke dalam proses tahap pembuatan kue kantong semar. Sebelum kita memulai, pastikan tangan kita sudah dicuci bersih menggunakan sabun di air yang mengalir agar makanan kita tetap higienis. Jadi kita masuk ke proses yang pertama, yaitu siapkan daging ayam dan pastikan daging ayamnya sudah dicuci bersih. Kemudian kita lumuri menggunakan jeruk sambal. Tujuannya menghilangkan bau amis pada daging ayam. Sambil menunggu jeruk meresap ke dalam daging ayam, selanjutnya kita ke proses pencucian dan perendaman beras ketan dan kacang merah. Perendaman ini kita lakukan selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya adalah untuk membuat kacang merah dan beras ketannya menjadi lebih lembut dan lebih cepat masak. Setelah itu kita cincang bawang putih hingga halus dan kita potong ayam yang sudah tadi kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Potongannya sesuai yang kita inginkan ya. Ini potongnya agak kecil. Nah, setelah selesai memotong daging ayam dan bawang putih,
Selanjutnya kita tumis daging ayam terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita hidupkan kompor terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan minyak ke dalam wajan dan tunggu hingga panas. Jika minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan bawang putih dan kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan daging ayam ke dalam wajan. Setelah itu kita masukkan sedikit penyedap rasa, lada, dan garam. Tambahkan sedikit air. Nah, setelah itu kita masukkan kecap manis dan kecap asin. Kita aduk hingga merata. Setelah itu kita tunggu hingga ayamnya matang sampai ke dalamnya. Nah, setelah ayamnya matang, kemudian kita tuangkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pengupasan kulit jantung pisang. Jadi, kulit jantung pisang yang kita ambil ini adalah yang bagian luarnya. Mengapa demikian? Kita tidak mengambil bagian dalam dikarenakan kulit jantung pisang di bagian dalam ini akan mudah bocor jika nanti dimasukkan santan. Nah, di sini kulit jantung pisang yang kita ambil ini adalah pisang gepok atau bahasa pembiarannya pisang limpah. Kita ke proses pembentukan jantung pisang ke kantong semar. Yang pertama-tama itu kita lipat pada sisi bagian kiri, kemudian kita lipat lagi pada sisi bagian kanan. Nah, setelah itu kita lipat pada ujungnya, kemudian kita tusuk menggunakan tusuk gigi. Gunanya ini agar jantung pisang yang telah kita bentuk tidak mudah lepas, sehingga mirip dengan kantong semar. Setelah kita selesai pembentukan jantung pisang ke kantong semar, selanjutnya kita tiriskan beras ketan dan kacang merah terlebih dahulu. Sambil menunggu ayamnya masak, kemudian kita potong rumput laut dan keju terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke tahap proses pemotongan sayur seperti wortel, brokoli, dan cabai. Pastikan sayur yang kita potong itu sudah dicuci bersih dan wortelnya itu sudah dikupas. Sekarang kita ke proses pengisian kue kantong semar. Yang pertama-tama kita masukkan beras ketan dan kacang merah ke dalam mangkuk. Setelah itu kita masukkan santan. Lalu kita aduk hingga merata. Nah, jika sudah merata, lalu kita masukkan cabai merah. Setelah itu kita masukkan sedikit garam dan bawang putih. Lalu kita aduk hingga merata. Nah, jika semuanya sudah tercampur merata, selanjutnya kita ke proses pengisian. Yang pertama-tama itu kita masukkan terlebih dahulu barang yang sudah kita aduk hingga merata tadi. Nah, kemudian kita masukkan keju mozzarella. Lalu kita tambahkan rumput laut. Dan tidak lupa kita menambahkan ayam yang sudah kita oseng tadi. Nah, setelah itu sebagai penutupnya kita tambahkan beras ketan yang sudah kita aduk tadi. Kita tekan-tekan hingga dia menjadi padat. Setelah selesai pengisian, lalu kita kukus ke dalam panci kurang lebih 1 jam menggunakan api sedang. Nah, setelah kukusannya sudah setengah matang, kemudian kita tambahkan santannya lagi. 10 menit sebelum diangkat, sekarang kita tambahkan wortel dan brokoli, yaitu toppingnya untuk memperunik kue kantong semar tersebut. Kembali selama 10 menit, gunanya agar kue kantong semar tersebut bisa matang dengan sempurna. Nah, setelah matang, lalu kita pindahkan ke piring. Jadi inilah hasil inovasi yang kami ciptakan. Kami harap kue kantong semar ini dapat muncul dan dikenal kembali oleh kaum masyarakat di Indonesia dan bisa dikonsumsi sebagai jajanan cemilan kekinian yang tidak kalah enak dari makanan kekinian yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami mengucapkan Terima kasih.